Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pas kebetulan siang ya, jadi saya bilangnya selamat siang. Oke teman-teman, di video saya sebelumnya kalau tidak salah saya pernah bahas mengenai cekam ya teman-teman. Barangkali nanti saya coba kembangkan lagi ya teman-teman semua ya. Ini adalah cekam mesin bubut teman-teman ya. Jadi apa ya, alat atau bagian yang dipakai untuk mengikat atau mencekam benda kerja teman-teman ya. Jadi yang paling umum dari cekam mesin bubut adalah cekam 3. Nah ini adalah cekam 3 teman-teman. Cekam 3 ini bisa dibilang adalah cekam universal ya, universal. Jadi dia cepat sekali nyekamnya ya, karena sekali puter tiga-tiganya bergerak. Jadi ini diputer, tiga-tiganya maju untuk mencekam benda kerja. Jadi ini cekam paling cepat buat nyeting atau nyekam benda kerja ya ini teman-teman. Nah, jadi kelebihannya adalah dia cepat sekali buat settingnya cepat, tidak butuh waktu lama. Ya, karena dia universal, maksudnya otomatis gitu ya. Jadi satu lubang diputer langsung tiga rahang itu langsung bergerak semua. Seperti itu. Nah, kemudian cekam 3 ini biasanya untuk menjepit benda yang silindris atau as ya teman-teman ya, atau yang bulat. As, silindris, bulat itu sama aja ya. Kemudian segitiga, karena kan 3 teman-teman, ini kan 3, jadi segitiga bisa, segitiga sama sisi. Segi 6 dan kelepatan 3 tentunya, segi 9, segi 12 dan seterusnya. Ya umumnya segi 6 lah, karena kan hubungannya sama kepala baut dan mur ya teman-teman ya. Oke, kemudian itu tadi ya, kelebihannya adalah dia cepet ya. Jadi kalau mau ngikat benda kerja itu cepet, tanpa disetting udah otomatis. Biasanya tinggal ketok palu dikit, tik tik tik, nah pasti center. Seperti itu teman-teman ya. Jadi memang kekurangannya, tadi saya bahas kelebihannya, kekurangannya adalah sebagian penelitian mengatakan bahwa kurang kuat teman-teman, kurang kuat. Nah, kurang kuat itu dalam arti bahwa kuat sih kuat, cuman tidak kuat banget gitu ya teman-teman ya, karena kan mungkin cekamnya hanya 3, rahangnya hanya 3 ya. Jadi dia terbatas hanya untuk besi yang as, silinder, silindris atau bulat, atau segitiga, segi 6 dan sebagainya, kelipatan 3. Seperti itu. Jadi kalau mau nyekam di cekam 3 itu tidak perlu di dial teman-teman ya, tidak perlu lah, tidak perlu. Jadi cukup jepit, asal udah lurus, ketak dikit, tik tik tik, nah udah oke, biasanya seperti itu. Kemudian alat jepit mesin bubut berikutnya setelah cekam 3 yang paling umum adalah cekam 4. Nah cekam 4 ya, cekam 4 itu memang dia atau nama lainnya cekam independen, jadi sendiri-sendiri teman-teman. Kalau ini kan sekali puter tiga-tiganya maju. Kalau cekam 4 yang ini teman-teman ya, nah ini harus sendiri-sendiri, satu lubang, satu lubang, satu lubang, satu lubang. Jadi settingnya lama. Nah jadi settingnya lama. Tadi kan kalau dicekam 3 settingnya cepat, kalau ini settingnya lama. Seperti itu. Kekurangannya settingnya lama, cuman kelebihannya adalah dia lebih kuat. Nah dia lebih kuat. Kemudian dia tidak hanya untuk benda kerja as atau silindris teman-teman, tapi dia juga untuk segi 4 atau benda-benda yang barangkali kurang beraturan, tidak beraturan, bisa pakai cekam ini. Cuman syaratnya memang harus pakai dial ini teman-teman. Nah dial seperti ini, oke ya. Ya jadi cekam 4 itu kan lebih lama, kekurangannya lebih lama. Jadi ya harus di dial kan, harus nyari titik pusatnya itu teman-teman. Nah ini ada. Tapi kelebihannya dia kuat, jadi cengkeraman atau jepitannya kuat. Kemudian untuk benda-benda yang barangkali non silindris atau as, dia bisa juga dikerjakan di sini. Ya sebenarnya sih kalau bicara teknologi ya semua kan terus berkembang teman-teman, tapi kan ilmu dasar-dasar itu memang kita juga harus memahami itu ya. Jadi kenapa kelebihan kekurangan cekam 3 kita paham, fungsinya kita paham, kelebihan kekurangan cekam 4 kita paham, fungsinya kita paham. Nah,
Jadi kan ya kita juga belajar ilmiah juga gitu ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian kan terus berkembang. Hari ini barangkali muncul lagi cekam 6. Cekam 6 ya, cekam 6. Berarti udah ada 3 ya, cekam 3, cekam 4, cekam 6. Cekam 6 tentunya lebih kuat lagi teman-teman. Nah, karena sisinya 6. Kan ada 3, ada 4 dan kalau 6 kemungkinan dia bisa bisa bareng lah ya, bisa bareng, bisa otomatis. Nah, tentunya kelebihannya lebih kuat lagi. Nah, itu tadi sih teknologi. Tujuannya kan sebenarnya untuk mempermudah kerja manusia, mempercepat kerja manusia. Semua kan tools ya, alat bantu ya teman-teman ya. Oke, kemudian ada lagi cekam rata. Cekam rata itu memang benar-benar nggak bisa dicepit dengan cekam 3, cekam 4 maupun cekam 6. Cekam rata. Lalu kemudian atau ada yang bilang faceplate ya, faceplate. Nah, kemudian ada yang satu lagi pakai magnet teman-teman. Pakai magnet berarti kan tadi cekam 3, cekam 4, cekam 6 ya, kemudian cekam rata atau faceplate ya. Jadi dia di sini kasih baut kayak lubang-lubang gitu teman-teman. Mungkin kalau dalam teknik pengelasan untuk menjepit benda kerja mungkin jig atau fixture gitu ya. Nah, jadi dikasih plat, mungkin posisinya sembarangan, dijepit pakai cekam 4 juga nggak bisa, akhirnya harus pakai cekam rata. Nah, biasanya dibantu dengan lubang-lubang ya. Dari situ ada baut. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada juga pakai magnet. Nah, itu yang kelima magnet teman-teman. Magnet. Jadi memang ya tentunya besi ya, harus besi. Kemudian yang terakhir yang keenam adalah collet. Nah, collet ini biasanya dia untuk mass pro ya, untuk produksi yang massal. Seperti itu teman-teman. Jadi ada 6 ya. Mungkin nanti terus berkembang. Yang terbaru barangkali cekam 6 sih. Jadi ada cekam 3, cekam 4, cekam 6, ada faceplate atau cekam rata, ada magnet ya, seperti surface grinding atau mesin gerinda datar. Kemudian yang terakhir adalah collet. Collet itu untuk produksi mass pro teman-teman. Jadi biasanya colletnya 6 ya, benda kerjanya 6 terus. Biasanya mau buat motong, buat bubut facing, bubut muka dan sebagainya. Seperti itu teman-teman. Nah, tadi saya udah sampaikan di awal, sejatinya ya itu tadi sih, semua kan karena kebutuhan. Munculnya sebuah teknologi itu kan karena sebuah kebutuhan. Oh, pakai cekam 4 settingnya lama. Oke, kita pakai cekam 6 asalkan otomatis. Ternyata cekam 4 juga belum bisa mengakomodir semua kebutuhan pekerjaan. Akhirnya pakailah cekam rata. Oh, kita butuh mass pro, pakailah collet. Oh, kita agak susah pakainya magnet dan sebagainya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, itu tadi bagian-bagian dari cekam ya, yang cekam di mesin bubut kira-kira ada 6, bisalah dicatat ya teman-teman. Nanti kita juga sampaikan di blog kita ya, Laskar Teknik ya teman-teman. Ya setidaknya saya coba berbagi pengetahuan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tetap semangat ya anak-anak teknik semuanya ya, dari STM teknik permesinan, gambar mesin, teknik pemeliharaan mesin industri, teknik pembentukan, teknik pengelasan, kemudian mahasiswa politeknik, baik manufaktur, mesin, teknologi mesin, kemudian desain produk, kemudian mahasiswa S1, S2 dan sepenuhnya setelah masyarakat umum ya yang membutuhkan ilmu pengetahuan tentang ilmu permesinan ya, khususnya mesin perkakas. Stay terus di channel YouTube Laskar Teknik, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih.